Kelompok kami akan membahas mengenai perencanaan lokasi. Berikut ini submateri yang akan kita bahas dalam perencanaan lokasi. Yang pertama ada definisi perencanaan lokasi, yang kedua tujuan perencanaan lokasi, yang ketiga jenis situasi perencanaan lokasi, yang keempat faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi, yang kelima metode penentuan lokasi, yang keenam tahap-tahap dalam penentuan lokasi, dan yang ketujuh teori lokasi. Perencanaan lokasi merupakan langkah awal bagi kegiatan operasional perusahaan. Setelah perusahaan menentukan produk, barang, atau jasa yang akan diproduksi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan di mana tempat memproduksi barang atau jasa tersebut. Tempat memproduksi produk tersebut diletakkan atau dibangun di daerah yang relatif, baik bagi kepentingan perusahaan yang mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan tersebut secara keseluruhan. Kondisi ini terjadi karena lokasi sangat mempengaruhi biaya tetap atau fixed cost maupun biaya variabel atau variable cost. Perencanaan lokasi merupakan sebuah investasi besar yang dilakukan oleh perusahaan. Karena itulah, pada saat perusahaan sedang merencanakan lokasi, dibutuhkan perencanaan jangka panjang untuk mengantisipasi kebutuhan yang bisa saja muncul di masa mendatang. Tujuan perencanaan lokasi. Pemilihan lokasi perusahaan yang tepat bertujuan untuk meminimalkan biaya atau cost, baik biaya yang berkaitan dengan produksi maupun non-produksi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan biaya produksi adalah dengan menempatkan lokasi perusahaan dekat dengan bahan baku. Hal ini dilakukan karena sebagian besar dari tingginya biaya produksi suatu perusahaan terletak pada biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya bahan baku. Jenis situasi perencanaan lokasi. Yang pertama, saat perusahaan akan mendirikan fasilitas produksi baru. Yang kedua, saat perusahaan ingin memperluas fasilitas yang ada. Yang ketiga, saat perusahaan akan menambah fasilitas. Yang keempat, saat perusahaan akan pindah ke tempat lain. Dan yang kelima, saat perusahaan akan memasuki pasar global. Faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi. Terdapat dua faktor, faktor umum dan faktor spesifik. Untuk faktor umum terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan atau controllable factor dan faktor yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable factor. Untuk faktor yang dapat dikendalikan atau controllable factor diantaranya satu, dekat dengan pasar. Di sini kita memutuskan lokasi produksi kita dekat dengan pasar sehingga memudahkan kita dalam menyalurkan barang jualan yang bertujuan untuk meminimalkan biaya distribusi penjualan. Yang kedua, pasokan bahan baku. Tujuannya agar mengurangi biaya pengangkutan bahan baku ke lokasi produksi sehingga biaya transportasi dan pengangkutan lebih efisien. Selanjutnya yang ketiga, fasilitas transportasi. Fasilitas transportasi yang cepat memastikan pasokan bahan baku tepat waktu kepada perusahaan dan barang jadi kepada pelanggan. Fasilitas transportasi merupakan prasyarat untuk lokasi pabrik. Jadi pilihlah lokasi yang tersedia banyak fasilitas transportasi yang bisa memudahkan kita dalam mendistribusikan barang dan bahan baku. Yang keempat, ketersediaan infrastruktur. Sarana prasarana dasar seperti jalan, listrik, dan instalasi air. Tiga hal ini merupakan hal yang sangat vital yang perlu tersedia agar produksi kita bisa berjalan dengan baik. Kondisi yang bagus akan melancarkan proses distribusi, sedangkan listrik dan air yang tersedia dengan baik akan melancarkan proses produksi. Yang kelima, tenaga kerja dan upah atau gaji. Beberapa perusahaan bahkan sengaja mencari lokasi yang upahnya murah karena bisa menekan biaya produksi. Tenaga kerja dan upah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tenaga kerja membutuhkan upah dan upah berkaitan dengan skill yang dimiliki oleh tenaga kerja. Yang keenam, ekonomi eksternal. Skala ekonomi eksternal dapat digambarkan sebagai urbanisasi dan skala ekonomi lokasi. Artinya keuntungan perusahaan mendirikan operasi diantaranya perusahaan lain yang terkait dengan industri, yang bertujuan untuk meningkatkan pasar serta memiliki akses ke jangkauan layanan bisnis yang jauh lebih luas. Yang ketujuh, modal. Lokasi harus mempertimbangkan perbedaan antara fisiologi modal tetap pada bangunan dan peralatan dari modal finansial. Biaya modal tetap karena biaya bangunan dan konstruksi bervariasi dari satu daerah ke daerah lain.
terdiri dari 5 faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Perilaku atau kebijakan suatu negara maupun pemerintah daerah terhadap berbagai macam aturan seringkali berubah. Tidak terkecuali peraturan pemerintah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai lokasi. Perubahan-perubahan ini seringkali dipengaruhi oleh kepemimpinan. Pemimpin yang berbeda dapat menerapkan peraturan yang berbeda pula. Yang kedua, kondisi iklim. Geologi daerah perlu dipertimbangkan bersama kondisi iklim atau kelembaban dan suhu. Iklim sangat mempengaruhi efisiensi dan perilaku manusia. Beberapa industri memerlukan kondisi iklim tertentu, misalnya pabrik tekstil akan memerlukan kelembaban. Yang ketiga, dukungan industri. Saat ini, organisasi manufaktur tidak membuat semua komponen itu sendiri. Jadi, sumber pasokan komponen akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lokasi. Berbagai layanan seperti komunikasi, layanan konsultasi, profesional jasa perbankan, dan layanan sipil lainnya memainkan peran penting dalam pemilihan lokasi. Yang keempat, sikap masyarakat dan tenaga kerja. Lokasi fasilitas di lokasi tertentu tidak diinginkan meskipun semua faktor menguntungkan karena sikap kerja terhadap manajemen yang seringkali membawa pemogokan dan penutupan. Yang kelima, infrastruktur masyarakat. Semua kegiatan manufaktur memerlukan akses ke infrastruktur masyarakat, terutama modal overhead ekonomi seperti jalan, kereta api, fasilitas pelabuhan, saluran listrik, dan lain-lain. Faktor-faktor ini juga menjadi pertimbangan dalam keputusan lokasi karena infrastruktur. Sedangkan untuk faktor spesifiknya terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, iklim tenaga kerja yang menguntungkan. Iklim kerja yang menguntungkan mungkin merupakan faktor yang paling penting dalam keputusan lokasi untuk perusahaan padat karya di industri seperti tekstil, Furtinor. Iklim tenaga kerja mencakup tingkat upah, persyaratan pelatihan, sikap terhadap pekerjaan. Banyak eksekutif menganggap serikat pekerja lemah menjadi keuntungan tersendiri. Yang kedua, kedekatan dengan pemasar, pemasok, dan pesaing. Beberapa perusahaan mementingkan untuk mendirikan lokasi yang dekat dengan konsumen. Perusahaan-perusahaan dalam bidang jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos, atau salon itu memilih kedekatan dengan konsumen sebagai faktor utama dalam menentukan lokasi. Demikian pula bagi perusahaan manufaktur, kedekatan dengan konsumen juga dapat menjadi faktor utama apabila pengiriman barang jadi mahal atau sulit. Demikian, banyak pemasok yang mendirikan pusat produksinya dekat dengan pelanggan karena akan menghemat biaya pengiriman. Faktor spesifik yang ketiga yaitu kualitas kehidupan. Sekolah yang baik, fasilitas rekreasi, acara budaya, dan gaya hidup yang menarik berkontribusi dalam kualitas kehidupan. Faktor ini relatif tidak penting, tapi bisa membuat perbedaan dalam keputusan lokasi. Yang keempat yaitu kedekatan supplier dengan bahan baku. Di banyak perusahaan, pasokan pabrik ke fasilitas lain atau mengandalkan fasilitas lain untuk pengelolaan dan dukungan staf memerlukan koordinasi dan komunikasi, sehingga jarak menjadi penting. Yang kelima yaitu utilitas, pajak, dan biaya real estate. Faktor penting lainnya yang mungkin muncul termasuk biaya utilitas seperti biaya telepon, biaya energi dan biaya air, pajak daerah dan negara, intensif pembiayaan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah atau negara bagian, biaya relokasi, dan biaya tanah. Selanjutnya yaitu tentang metode penentuan lokasi. Metode penentuan lokasi yang pertama yaitu metode pertimbangan atau penilaian faktor. Metode pertimbangan atau penilaian faktor merupakan metode penentuan lokasi yang mempertimbangkan berbagai faktor, kemudian mengurutkannya berdasarkan bobot kepentingan faktor tersebut bagi pencapaian perusahaan. Lokasi yang memiliki nilai keseluruhan yang paling besar merupakan lokasi yang akan dipilih. Metode pertimbangan atau penilaian faktor terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama, menyusun daftar faktor-faktor yang relevan yang disebut critical success factor. Yang kedua, memberi bobot pada setiap faktor berdasarkan tingkat kepentingan faktor tersebut bagi tujuan perusahaan. Yang ketiga, menentukan skala pada tiap-tiap faktor.
misalkan 1-10 atau 1-100. Yang keempat, menentukan skor untuk setiap faktor pada setiap lokasi. Yang kelima, kalikan skor dengan bobot masing-masing faktor dan jumlahkan untuk setiap lokasi. Dan yang keenam yaitu buat rekomendasi berdasarkan skor terbesar, lalu bandingkan dengan cara kualitatif. Metode yang kedua yaitu metode analisis City Impasse. Metode analisis City Impasse merupakan analisis biaya volume untuk menyusun perbandingan alternatif-alternatif lokasi secara ekonomis. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel, kemudian menggambarkannya dalam bentuk grafik, sehingga diperoleh lokasi yang memiliki biaya paling rendah. Metode analisis City Impasse terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, menentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, tempatkan garis biaya total pada suatu grafik dengan sumbu vertikal biaya dan sumbu horizontal unit yang dihasilkan. Yang ketiga, identifikasi lokasi biaya total terendah. Yang keempat, tentukan lokasi dengan biaya terendah yang relevan. Metode yang ketiga yaitu metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi adalah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan pusat lokasi distribusi yang dapat meminimalkan biaya. Metode ini mempertimbangkan lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, serta biaya pengiriman. Langkah pertama dalam metode ini adalah menentukan lokasi dalam suatu sistem koordinat. Penggambaran koordinat dan skala yang digunakan dapat bervariasi, asalkan dapat merepresentasikan jarak yang sesungguhnya. Cara ini dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan kertas bergaris, kemudian menggambarkannya pada peta. Metode yang keempat yaitu metode transportasi. Metode transportasi merupakan metode yang dilakukan secara berulang untuk menyelesaikan masalah yang meminimalkan biaya angkut produk dari satu lokasi lain sebagai tujuan. Metode yang digunakan dalam metode ini yaitu metode sudut barat laut, yang dilakukan dengan mengisi sel kosong mulai sel yang ada di sebelah kiri atas, lalu ke sel di sebelah kanan atau bawahnya, dengan memperhatikan biaya total masing-masing tujuan. Tahap-tahap dalam penentuan lokasi. 1. Melihat kemungkinan daerah-daerah mana saja yang bisa ditentukan sebagai daerah alternatif yang akan dijadikan sebagai lokasi produksi. 2. Melihat pengalaman orang lain ataupun pengalaman kita sendiri dalam menentukan lokasi produksi. 3. Mempertimbangkan serta menilai masyarakat yang ada di daerah-daerah yang pada tahap kedua telah dipilih sebagai lokasi produksi sebab dianggap lokasi paling menguntungkan. Teori lokasi. Teori Alfred Weber tentang lokasi industri 1868 sampai 1958 dengan terbitnya teori lokasi industri pada tahun 1909 menemukan teori umum pertama tentang lokasi industri. Modelnya memperhitungkan beberapa faktor spesial untuk menemukan lokasi optimal dan biaya minimal untuk pabrik manufaktur untuk meminimalkan biaya transportasi dan tenaga kerja berdasarkan analisis 3 faktor, yaitu 1. Titik transportasi optimal, 2. Distorsi tenaga kerja, 3. Aglomerasi dan deklomerasi. Studi kasus industri UMKM sorghum di Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang berorientasi dalam pengembangan pertanian yang merupakan sektor paling unggul di antara pertambangan, bangunan, dan konstruksi, dan lain-lain. Dari data-data yang ada, komoditas sorghum merupakan komoditi unggulan ketiga dengan jumlah produksi yang terus meningkat. Studi kasus industri UMKM sorghum di Kabupaten Lamongan. Dan adapun analisa yang digunakan yakni analisis AHP yang bertujuan untuk menentukan bobot tiap faktor yang berpengaruh terhadap penentuan alternatif lokasi industri pengolahan sorghum Kabupaten Lamongan dengan bobot tiap faktornya sebagai berikut. 1. Rencana tata ruang 0.049 dengan subfaktor rencana tata ruang terkait penentuan lokasi industri. 2. Pemasaran 0.077 dengan subfaktor permintaan pasar. 3. Kondisi lahan 0.108 dengan subfaktor penggunaan lahan dan kemampuan lahan.
4. Ketersediaan tenaga kerja 0.124 dengan subfaktor jumlah petani. 5. Kecukupan infrastruktur 0.156 dengan subfaktor kecukupan air bersih, listrik, dan jaringan jalan. 6. Fasilitas penunjang 0.174 dengan subfaktor fasilitas perdagangan. 7. Ketersediaan bahan baku 0.311 dengan subfaktor kuantitas, kontinuitas, serta jarak bahan baku. Berdasarkan pendekatan semua faktor beserta subfaktor yang ada, didapat bahwa lokasi yang layak digunakan untuk industri pengolahan sorghum di Kabupaten Lamongan adalah Sugio, Kodung Pring, Babat, dan Tikung. Dikarenakan kecamatan tersebut terdapat bahan baku yang mencukupi dan juga ditunjang dengan faktor sarana dan prasarana yang memadai dan juga ketersediaan tenaga kerja yang mencukupi. Pemilihan lokasi pabrik merupakan salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan dan keberlangsungan pabrik, karena pemilihan suatu lokasi pabrik yang tepat dapat menaikkan daya guna dan akan menghemat biaya produksi. Kasus yang kita ambil adalah PT Semen Padang. Di Kota Padang, Sumatera Barat, PT Semen Padang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1958 perusahaan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia dari pemerintah Belanda. Studi kasus PT Semen Padang, pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Yang kedua, daerah pemasaran. Yang ketiga, sarana transportasi. Yang keempat, tenaga kerja. Yang kelima, ketersediaan tenaga kerja. Dan yang terakhir, ketersediaan air. Kelemahan dari lokasi pabrik Semen Padang ini adalah yang pertama, asap dan debu dari pabrik dapat menyebabkan polusi udara, apalagi yang dekat dari sekitar pabrik. Yang kedua, asap dan debunya dapat menyebabkan penyakit pernafasan. Yang ketiga, di sekitar pabrik menjadi menguning karena debunya. Kesimpulan, keberlangsungan hidup dan kesejahteraan suatu perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh perencanaan pemilihan yang tepat. Pemilihan lokasi perusahaan yang tepat akan meminimalkan biaya, baik biaya yang berkaitan dengan produksi maupun non-produksi.